Sehingga lihat ya, yang mandar segala arah, kekuatan yang lebih tinggi. Oleh karena itulah tekanan ini buah balok ya, yang diberikan sebuah yang menyebabkan beton terus meningkatkan kekuatannya. Jadi itu sebenarnya kita bisa melihat ulangan geser ini itu lebih, dan ini sebenarnya ya itu lebih baik ya dibandingkan dengan yang persegi, gitu kan? Yang persegi akan lebih baik jika apa? Jika dia memiliki sengkang lebih dari 2 kaki. Ini contohnya ya. Ini kekangan efektif yang diberikan hanya segini luasan kalau dia 2 kaki. Tapi kalau dia 3 kaki, dia akan memberikan kekangan yang lebih. Gitu kan? Makanya kemarin kita coba membandingkan antara yang tulangan persegi dengan yang tulangan spiral, mana yang lebih bagus Pak secara daktilitas. Untuk di zona gempa itu akan lebih baik menggunakan yang spiral, gitu ya. Kenapa? Karena kemarin kita udah coba lihat tuh, ya berdasarkan dari si kekangan kita nih. Kekangan kita ini kalau misalnya distribusi dari tegangan yang ditimbulkan oleh si sengkang 2 kaki ini itu hanya ke 4 sisi ini saja, ya sehingga bentuk distribusi luasan efektifnya seperti ini, gitu kan? Nah, ini dia, nih ya, gitu kan? Tapi kalau pada lingkaran distribusi tegangannya nih hampir menyeluruh, yang spiral ya, hampir menyeluruh ke seluruh tulangannya. Jadi luasan efektif yang ditimbulkan oleh si tegangan akan lebih baik menggunakan spiral. Ini ya, oke, bisa dipahami? Oke, ya. Selanjutnya ini yang kita lihat kemarin, ya, without confining dengan with confining. Artinya apa? Sama-sama diberikan sengkang, tapi sengkangnya itu satu didetailing dengan khusus agar mencapai confinement, ya. Satu lagi diberikan sengkang yang hanya cukup menahan gaya geser saja. Ya, kalau hanya cukup diberikan gaya geser saja, dia akan seperti ini, menahan gaya geser ya. Tapi kalau misalnya kita jaga daktilitasnya, kita jaga detailing si sengkangnya, akan membuat pengaruh yang besar terhadap beton, berikan pengaruh tegangan yang cukup besar, sehingga dia mampu meningkatkan kekuatannya. Ini kalau kita lihat ultimate-nya di sini ya, ini ultimate-nya, ya, di sini yield, leleh, sini crack, ya, crack. Setelah ini kita akan belajar perilaku beton lentur ya. Nah, ternyata setelah diberikan kekangan meningkat kekuatannya. Ultimate-nya munculnya di sini. Ya. Berapa besar peningkatannya Pak? Secara kapasitas hanya segini. Ya. Secara kapasitas. Tapi secara regangan lihat sangat jauh sekali. Gitu ya. Oke. Jadi untuk itu ya, untuk mengetahui perhitungan-perhitungan ini kita coba masuk ke perilaku lentur. Bentar ya. Masuk ke perilaku lentur. Jadi kemarin kita sudah belajar perilaku geser. Oh, kenapa si geser ini sangat perlu kita perhatikan pada perhitungan SRPMK ya, sistem rangka momen khusus. Ternyata seperti yang minggu kemarin yang kita lihat ya, kita jaga detailingnya ya untuk mencapai daktilitas yang tinggi. Jadi kalau suatu gedung diberikan beban lateral, gitu kan, dia akan mampu menjaga keruntuhan dari sebuah gedung hingga tingkat deformasi yang sangat besar, gitu ya. Makanya SRPMK itu selalu dilihat ya detailing dari suatu beton tersebut. Oke, kita masuk ke perilaku lentur dari sebuah balok ya. Di sini kalau misalnya kita lihat pada SNI 2847 menyatakan bahwa penampang tetap datar dan tetap tegak lurus terhadap sumbu balok pada saat sebelum dan setelah lentur. Ini hukum Bernoulli ya, hukum Bernoulli. Jadi si Bernoulli ini juga luar biasa dia, ya. Bahkan sebuah balok dia sampai meneliti situ ya. Kalau misalnya suatu penampang ya tetap tegak lurus, kita lihat tegak lurusnya seperti apa, maka deformasi gesernya bisa kita abaikan. Hanya deformasi lentur yang kita perhitungkan. Makanya selama teman-teman belajar ya dari semester 1 ke semester sekarang, kita belajar itu
Contohnya ada sebuah balok gitu kan, diberikan beban sebesar P, maka berapa besar lendutan yang terjadi? Nah, ini lendutan lentur, ya, yang disebabkan oleh lentur. Ini yang kita pelajari, ya. Dimana kalau dia beban terpusat ini, nilai lendutannya itu lendutan elastik, ya. Nah, makanya si Bernoulli menyampaikan, kalau penampangnya tetap datar dan tegak lurus, yang mana yang penampangnya tetap datar dan tegak lurus? Nanti kita lihat ya. Ini sebenarnya adalah hukum elastik, gitu ya. Ini hukum elastik. Di mana lendutan elastiknya bisa kita cari kalau dia dengan beban terpusat besar PL pangkat 3 per 48 EI. Ya. E ini adalah modulus elastisitas, I ini inersia, P-nya adalah besar bebannya, L ini panjang bentangnya. Ya, kalau misalnya dia beban merata, Pak, berapa besar lendutan maksimumnya? IL ya 5, IL pangkat 4 per 384. Jadi ini perlu kita hafalkan. Kenapa? Dalam suatu perencanaan nantinya, teman-teman yang ambil jembatan pasti sudah tahu, ya, atau yang ngambil beton dulu ya, ambil beton ya, harusnya sudah tahu ini. Pada perhitungan ketika kita menghitung, tidak hanya kapasitas yang kita perhitungkan, tidak hanya kapasitas, melainkan juga lendutan yang kita jaga. Ya, jadi ada dua ini, kapasitas dan lendutan. Kalau di geoteknik, kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya sama, didukung dari sebuah fondasi atau daya dukung dari tanah, ya, dan juga penurunan. Ini yang kita jaga, sama, kurang lebih sama, kapasitas lendutan, DDP penurunan. Hanya saja lendutan yang selama ini kita cek adalah lendutan yang disebabkan oleh ini ya, lentur. Oke. Kemudian ketika ini mencapai, penampang ini tetap datar dan tetap tegak lurus, berlaku kondisi elastik sampai ultimate. Ya. Mana yang kita lihat yang tegak lurus nih? Kita contohkan, ini gambarnya masih lalu ini ya. Kita punya sebuah balok beban di sini. Ternyata daerah netral aksisnya ya, ini bergeser antara yang bagian tekan dan bagian tarik. Gitu kan? Nah, ketika ini terjadi pergeseran, hukum-hukum dan rumus-rumus yang Anda pelajari selama ini itu tidak berlaku lagi. Ya, terjadi deformasi geser di sini. Ini sudah tidak berlaku lagi. Kalau terjadi deformasi geser. Yang berlaku yang seperti apa, Pak? Nih, ketika suatu penampang ini tetap tegak lurus terhadap arah lendutannya ya. Ini yang kita lihat ya. Ini tegak lurus. Inilah hukum Bernoulli yang menyatakan bahwasannya ketika ini tetap tegak lurus, ya, tidak terjadi deformasi geser, maka berlaku hukum elastik, ya, maka berlaku hukum elastik sampai dia ke keadaan ultimate. Ultimate itu maksudnya apa, Pak? Nanti kita lihat, ya, sampai keadaan ultimate. Artinya apa? Maka kita harus menjaga kondisinya agar tidak terjadi slip namanya. Slip itu kegagalan slip ya, ya, kurang lebih dia seperti deformasi geser, ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya baloknya ketika kalian berikan beban, dia berperilaku tetap seperti ini, maka berlakulah seluruh rumus yang Anda pelajari. Yang dari beton 1, ya kan, sampai sekarang. Oke, ini kita lihat lagi, ya. Asumsi mekanisme lentur beton bertulang. Tegangan penampang berbanding lurus dengan jaraknya ke garis netral atau hukum Navier, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ini regangan yang terjadi ya, ini kan membentuk, menunjukkan si regangan kita ini. Kalau regangannya begini berarti dia ambil tegak lurusnya, beginilah baloknya akan melendut. Nah, seperti itulah ya. Nah, ini juga si Navier ya menyampaikan bahwasannya regangan kalau penampang berbanding lurus dengan jaraknya ya, maka ini bisa kita dapatkan juga pada kondisi elastik. Ini ada sebuah penampang gitu kan. Ini ada sebuah penampang, kemudian ketika diberikan beban akan menimbulkan regangan nih ya, regangan akan seperti ini. Kalau dia ke arah sana, ingat berarti dia mengalami tekan di sini. Kalau dia kemari berarti dia mengalami tarik. Ya. Ini momen positif, pasti dia muncul lambangnya akan seperti ini. Kalau kita punya sebuah balok, ya, ini sebuah balok kita potong di sini, maka gaya dalamnya akan seperti apa? Berarti gaya dalamnya akan seperti ini. Ya. Kok Bapak tahu sih Pak, kalau misalnya gambarkannya gini, kenapa nggak terbalik? Ini kalau bebannya dari sini. Ya. Bebannya dari sini. Besar P, maka momen yang dimunculkan akan momen positif ya, momen positif. Kalau momen positif pasti pantatnya dari bawah kita ambil, gitu ya. Momen positif. Apa momen positif Pak? Menyebabkan daerah atas ini mengalami tekan, daerah bawah mengalami tarik. Logikanya saja ini momennya pasti akan menekan kemari, kan? Gas, kan? Sehingga baloknya akan seperti ini, gitu ya. Saya kira ini sudah paham lah ya. Nah,
Kalau tarik ya logikakan saja, Anda coba. Kan? Anda coba, misalnya dia buatnya begini, kan? Ini kan momennya menekan ke sana. Ya, berarti baloknya akan menyebabkan begini. Ya, oke. Oke, maka ini muncul. Ya, dia akan berbanding lurus antara A aksen dan B aksen, sehingga kita bisa mencari regangan-regangan seperti pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Ya, kita lihat di sini pasal 1022 SNI menyatakan bahwa regangan pada tulangan dan beton harus diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari sumbu netral kecuali untuk balok tinggi seperti yang didefinisikan dalam 10.1. Jadi regangan pada tulangan dan si beton ini juga harus berdeformasi secara satu satuan. Tidak boleh dia berdeformasi berbeda antara yang ini, ya. Makanya regangan steel di sini dengan regangan konkrit yang ada di sini itu harus sama. Ya, kalau dia tidak sama berarti dia mengalami slip, kegagalan slip. Sehingga apa yang terjadi? Tulangan di sini tidak berfungsi lagi. Ya, tulangan di sini tidak berfungsi. Baja tulangan dianggap mempunyai lekatan sempurna terhadap beton di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya dia sudah melekat, ya, artinya yang saya sampaikan tadi tidak terjadi slip sama sekali. Ya, maka regangan baja sama dengan regangan beton yang levelnya sama atau memiliki sifat kompatibilitas, ya, sifat kompatibilitas. Oke, nah, ini yang harus kita jaga, sangat-sangat kita jaga sekali. Pada sebuah penelitian pasti ini yang akan kita lihat. Maka nanti dalam pengujian sebuah balok, ya, kalau misalnya kita menguji balok, gitu kan, kebetulan di ITERA belum punya kita alat uji balok yang besar, ya. Tapi kalau misalnya di kampus saya dulu kita sudah punya, ya. Ini kita uji, maka diberikan LVDT di sini. LVDT ini untuk ngecek dari ledutan yang terjadi, ya. LVDT-nya ngecek ledutan yang terjadi akibat deformasi lentur, ya kan? Kemudian kita berikan namanya strain gauge, ya. Strain gauge ini juga sering digunakan pada jembatan-jembatan existing supaya kita mengetahui berapa regangan yang terjadi. Regangannya di sini dengan yang di sini sama enggak sih? Regangannya, ya. Kalau regangannya sama berarti perilakunya bagus, ya, akan memenuhi sifat Navier dan juga Bernoulli. Oke, di sini juga, ya, kita lihat di sini saat ultimate tegangan tarik beton diabaikan. SNI menyampaikan di pasal 1025 dalam perhitungan aksial lentur dan beton bertulang kekuatan tarik beton harus diabaikan, ya. Makanya kalau kita punya suatu kurva konstruktif beton seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, ya, ini nggak ada, kan? Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat apa namanya F Jackson dibandingkan dengan regangan, ini ketika kita lakukan uji tekan kan seperti ini bentuknya dan ini mencapai runtuh. Ketika dia mencapai runtuh ini, inilah kita sebut sebagai regangan ultimate-nya besar 0,003. Ya, ketika dia mencapai mutu beton ini, ya, ini kita sebut sebagai regangan C, ya, terus 0,002, ya. Atau dia regangan pada saat inisial, ya, 0, ya. Nah, makanya pada beton kita sering buat kalau suatu penampang, ya, suatu penampang namanya persegi, kan, ya, pada suatu penampang persegi analisis beton yang simpel aja saya review, ya, terkait dengan beton single layers. Nih, misalnya kita punya suatu balok beton, ya, suatu balok beton kita potong, dan teman-teman yang apa namanya sudah belajar beton ini harus paham, gitu, ya, harus melekat betul. Ini tingginya sampai jarak ke tengah tulangan ini adalah D, ya, atau tinggi bersih, dan ini adalah B. Dan setiap analisis beton pasti ini yang kita perlukan. Kemudian ketika diberikan beban dari atas, maka dia akan mencapai regangan, ya, ini kemari, ya. Berarti dia daerah tekannya adalah ini saja, ya, daerah tekannya ini saja. Ini berarti tinggi garis netral kita. Di mana ketika dia mencapai keadaan ultimate tadi, regangan konkretnya itu harus mencapai 0,03. Dan di sini regangan steelnya harus sebenarnya mencapai leleh. Baru dia mencapai keruntuhan, namanya keruntuhan tarik. Keruntuhan tarik. Ya. Keruntuhan tarik. Oke. Oke, ya. Nah, kita balik lagi nih ke tipe-tipe keruntuhan, ya, untuk mengetahuinya. Ada jenis
keruntuhan, ya, yang dibedakan dari gagalnya suatu balok, ya. Yang pertama itu ada keruntuhan tarik, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada keruntuhan balance, ya kan? Yang ketiga ada keruntuhan tekan. Ini namanya under reinforced concrete, ya, under reinforced concrete. Kemudian yang ini balance, ya. Kemudian yang ini over reinforced concrete. Oke. Skema kalau keruntuhan tarik ini apa yang terjadi, Pak? Kalau misalnya kita menguji sebuah balok beton, ya, ini sebuah balok beton kita uji langsung di laboratorium kita. Jadi kita lakukan uji tekan, kita pasang LVDT tadi di sini, ya, untuk mengecek lendutannya. Kemudian ini ada bajanya, gitu kan, sebesar P. Kemudian kita ada strain gauge kita di sini, ada strain gauge kita di sini juga, ya. Ini ada load cell namanya, di sini ada load cell-nya, load cell. Kita uji. Ketika kita uji dan kita desain si balok kita ini adalah keruntuhan tarik, maka nanti perilaku lenturnya, ya, kan seperti ini. Ini momen, ya, ini kurvatur, ya, akan seperti ini. Pertama, hal yang dia alami adalah dia akan crack dulu, ya. Ketika dia crack akan ada mengalami penurunan di sini, penurunan daya dukung momen atau penurunan kapasitas momen, ya. Setelah dia turun dia naik lagi. Karena apa? Karena ketika dia crack di bawah ini, ya, itu sebenarnya awalnya adalah si beton yang memikul bebannya. Oke. Ketika dia sudah crack, maka selanjutnya untuk tariknya itu dipikul oleh si baja tulangan. Maka dia naik lagi sampai dia memenuhi dari perilaku si baja tulangan. Nah, lelehlah dia si baja tulangan ini tadi, ya kan? Ini tadi crack di sini. Kemudian dia mengalami leleh di sini. Leleh, ya, si baja tulangan kita. Kapan dia leleh, Pak? Pada saat regangan steel kita itu mencapai regangan yield. Kapan regangan yield ini terjadi, Pak? Regangan yield ini kemarin kita sudah pelajari, ya, di mana ketika kita pakai mutu si baja kita ini, contoh BJTS 40 aja, ya. TS 40 artinya tegangannya adalah yield, ya, dibandingkan dengan elastisitas. Berarti regangan yield ini terjadi kalau tegangan yieldnya di sini sebesar 400 MPa dibagi dengan 200.000 MPa, ya. Regangan yield ini sebesar 0,002, ya. Ketika regangannya mencapai 0,02, makanya kita pasang strain gauge di sini untuk mengetahui berapa besar regangan yang terjadi di sini. Oh, regangannya udah mencapai 0,02, berarti dia sudah mencapai leleh. Ya. Ketika dia sudah mencapai leleh, maka dia akan mampu berdeformasi lagi, ya. Karena dia memiliki sifat ductile si baja kita. Naik dia lagi terus, ya kan, sampai mencapai keadaan ultimate dan ya, ini kondisi ultimate. Gitu, ya. Nah, ini dari crack, leleh ke ultimate. Ya. Nah, ini untuk kondisi apa, Pak? Kemarin udah kita ingatkan, ya. Ini adalah kondisi tarik. Nah, sekarang pada kondisi balance. Seperti apa kondisi balance? Ya, perhatikan di sini. Ya. Pada kondisi balance, kalau kita gambarkan dalam bentuk sebuah kurva, ya, kurva momen kurvatur, gitu, ya, atau sebenarnya sering kita simpulkan nama sederhananya ini adalah riwayat hidup dari suatu balok, ya. Nah, pada kondisi balance ini apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Pertama dia mengalami crack, sama, ya. Ketika dia mengalami crack, selanjutnya dipikul oleh si baja. Setelah dia crack, lanjut lagi memenuhi perilaku baja dan dia mengalami leleh disertai dengan ultimate yang sama. Ya, jadi ini ultimate-nya nggak sempat dia berdeformasi dan ultimate. Makanya kondisi balance ini seperti ini perilakunya. Pertama dia crack, kemudian dia mengalami leleh dan ultimate secara bersamaan. Ya, kalau dia leleh, ingat nih mencapai regangan bajanya segini. Kalau dia ultimate, apa yang terjadi? Daerah tekannya mulai hancur. Ya, kalau daerah tekan ini mulai hancur, ya sudah. Ingat tadi perilaku beton, beton itu kuatnya hanya menahan gaya tekan, ya. Dia tidak kuat menahan gaya tarik, ya. Sehingga kalau gaya tekannya saja sudah hancur, ya kan, udah habis, nggak ada yang bisa dipikul si beton lagi. Nah, inilah dia kalau kondisi balance. Dan ini perlu teman-teman ingat, ya. Yang terakhir, kondisi tekan, ya, suatu balok kalau mengalami kondisi tekan,
of reinforced concrete ya. Ini apa yang terjadi di sini? Pertama, kemungkinan si beton kita akan mengalami crack dulu, kemudian dia naik sedikit, hancur, tidak sampai kondisi leleh, tidak sampai kondisi ultimate. Ya, tidak sampai kondisi leleh, tidak sampai kondisi ultimate. Yang terjadi kalau misalnya suatu balok ya kan yang mengalami dominan lentur, kita desain dia terhadap keruntuhan tekan. Ya. Oke. Ini dia sempat mengalami crack gitu kan. Kemudian dia mengalami langsung ultimate. Hancur langsung bagian tekannya tanpa dia mengalami leleh. Artinya apa? Di daerah tekan ini kalau suatu balok ya yang dominan mengalami lentur, ingat ya, dia dominan mengalami lentur tapi kita desain terhadap tekan. Berbeda dengan kolom. Kolom itu dominan terhadap aksial, maka kita desain dia terhadap aksial atau tekan. Ya. Tapi ini suatu balok, dia dominannya mengalami lentur. Anda desain dia ke keruntuhan tekan. Apa yang terjadi? Terjadi hal seperti ini. Gitu ya. Crack, kemudian dia ultimate. Ya, artinya apa? Tidak ada partisipasi baja tulangan di sini. Ya otomatis nggak guna si baja tulangan kita. Ya kan? Guna si baja tulangan kita. Nah, ketika kondisi balance gini, ketika dia sudah leleh bersama dengan ultimate. Tidak sempat dia berdeformasi. Oke, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya? Ini perilaku dari sebuah balok ya. Jadi kita gambarkan dengan momen kurvatur. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Nah, ini yang tadi ya. Jadi pada saat ultimate, kita bisa menggambarkannya saat regangan si betonnya ini. Ketika dia mencapai ultimate, itu regangannya adalah sebesar 0,03. Dimana kalau kita gambarkan ke dalam bentuk tegangannya, ya, tegangan aktualnya, ini ada CC, concrete compression, dan di sini ada TC sebenarnya, tension concrete. Ya. Jadi si konkrit kita sebenarnya sempat memikul gaya tarik. Ya. Tapi ingat nih, dalam perhitungan aksial dan lentur beton bertulang, kekuatan tarik beton harus diabaikan. Jadi SN ini sudah sangat safe ya. Sebenarnya dia mampu memikul gaya tarik sebesar kurang lebih 1/10 sampai 1/20 dari mutu betonnya ya. Misal kita punya mutu beton 30 MPa. Oke, berarti si beton kita sebenarnya mampu memikul tegangan tarik sebesar 3 MPa. Ini lumayan ini sebenarnya. Ya, lumayan besar. Gitu kan? Tapi ini kita abaikan dalam perhitungan. Oke, ya. Oke. Maka di sini kita lihat dalam bentuk kurva tegangannya, ini ada CC, compression concrete, di sini ada TC, kemudian ada TS. Ya. Tapi dalam perhitungan tadi setelah kita abaikan, maka muncullah yang terakhir ini, tegangan aktualnya ya. Ada CC dan TS saja. Oke. Kemudian kita ketahui ya, kalau kita sudah punya gaya-gaya ini, maka suatu struktur kita atau elemen struktur kita harus mencapai kondisi keseimbangan gaya-gaya ya, dimana kalau kita gambarkan sigma F atau sigma horizontal itu harus sama dengan 0 agar dia tetap dalam kondisi seimbang ya. Maka di sini kita bisa melihat karena di sininya ada CC concrete compression, dari sini ada TS, ada sigma horizontal kan, maka CC itu sama dengan TS ya kan. Maka di sini kita bisa dapatkan ya S dikali Fs sama dengan 0,85 F Jackson dikali A dikali B. Ini saya kira pelajaran beton 1 lah ya. Kita udah lihat dari sini kita gambarkan tegangan aktual si beton kita seperti ini. Ya. Kemudian ada tariknya begini. Kemudian kita jadikan blok tegangan aktual. Ya. Jadi seperti ini ada CC di sini. Kemudian sini ada TS. Ya, dengan jarak ini adalah D dikurang A/2. Sehingga kalau kita sigma horizontalkan, ya, CC ini pasti sama dengan TS, karena CC arahnya ke sana, TS arahnya ke sana. Ya, kalau kita sigma momenkan sama dengan 0 di titik ini, ya, maka kita muncul momennya, ya, nominalnya sama dengan CC dikali D dikurang A/2. Atau momen nominalnya muncul adalah TS dikali D dikurang A/2. Ini pelajaran beton lama ya. Kalau kita sigma momenkan di sini, muncul yang ini. Sigma momenkan di sini, muncul yang ini. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan dulu sementara. Oke, kalau tidak ada ya, maka pengujian balok tadi ya, saya sampaikan tadi, dilakukan agar mengetahui perilaku sesungguhnya dari si beton kita. Dari mana sih Pak muncul rumus-rumus beton tadi? Momen nominal sama dengan ini ya, TS atau TS dikali D kurang A per 2 atau CC dikali D kurang A per 2. Dari mana munculnya ini? Sebenarnya kita bisa melakukan pendekatan secara numerik ya, berdasarkan hasil pengujian di laboratorium. Oke. Nih, kita mengujinya dengan namanya beban kuasi statik monotonik. Di mana kuasi statik ini sebenarnya pendekatan yang dilakukan yang seolah-olah bebannya adalah statik. Monotonik ini artinya monoton, bebannya ditingkatkan secara konstan ya. Konstannya itu tapi terskala dia. 10 ton kita masukkan beban, kemudian naikkan lagi ya, 20 ton, naikkan lagi 30 ton, dan dia mencapai kebutuhan. Nah ini ya, kalau misalnya di kampus saya dulu, kita ada alat ya, ini lumayan tinggi. Kalau kita berdiri, kita sekitaran segini ya, kita. Ini baloknya juga panjang gitu ya. Ini kita berikan pengujian ya. Ini ada load cell yang saya sampaikan tadi. Load cell ini didistribusikan menjadi 2 beban di sini ya. Kemudian ini ada perletakan ya, perletakan sendi roll ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau lihat sendi roll nanti persis ya, ini rollnya yang ini ya, yang rollnya ini akan berbentuk seperti ini, besi memanjang bulat gini, dan sendinya ini plat biasa ya, plat biasa. Oke, ini kita lakukan pengujian ya, ini gambaran 2 dimensinya, sehingga kalau kita cek sebenarnya berdasarkan gaya dalam ini terjadi lentur murni di sini. Kenapa kita sebut lentur murni? Karena tidak ada geser yang bekerja di sini ya, tidak ada geser yang bekerja di sini, sehingga kita dapat mengetahui perilaku dari selentur ini retakannya seperti apa. Apakah dia menjalar ke atas, apakah dia miring gitu ya. Ternyata setelah diuji, lentur itu retakannya akan menyebabkan dia tegak lurus ya. Kenapa tegak lurus? Karena kalau misalnya kita lihat lagi, kita distribusikan bebannya, arah tariknya akan ke sana. Gitu ya. Arah tariknya akan ke sana ya. Kan kita lihat kemarin ini adalah lokasi neutral aksis gitu kan. Aksisnya daerah sini mengalami tekan, daerah sini mengalami tarik. Kalau tarik dia kan ke sana nih bebannya gitu ya. Ini ke sana, ini ke sana kan. Maka di sini akan mengalami retak tegak lurus. Ya. Kemudian yang daerah geser ini akan bercampur karena dia mengalami lentur juga dan geser ya. Maka dia retaknya akan menuju bebannya, terutama dari peletakannya ya. Bebannya. Nah, jadi ini kelihatan betul kalau kita uji beton kita ya, retaknya akan cantik seperti itu. Ya. Ini penting. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mengetahui perilakunya. Nanti si data load cell ini akan mengirimkan ke komputer kita, alatnya, ya, tetap diuji dalam bentuk ya, grafik P delta, atau ke dalam grafik momen versus kurvatur. Momen kurvatur. Ya, nanti dia munculkan seperti apa peruntukan dari si balok kita ini. Dan nanti kita bandingkan dengan rumus-rumus yang ada di SNI. Bisa. Ya. Nih, kalau misalnya kita lihat hasil dari pengujiannya ketika kita berikan beban, terjadi defleksi di sini. Ini ketika under reinforced concrete, kita lihat ya, yang saya sampaikan tadi. Pertama dia mengalami retak, ya, dia retak di bawah ini. Kemudian dia mengalami leleh si bajanya, karena ketika dia sudah retak, beton di daerah bawah ini sudah tidak berpartisipasi lagi menahan tarik, ya. Kemudian hanya si baja ini saja yang berpartisipasi. Maka dia mengalami leleh, mengikuti perilaku si baja. Kita tahu bahwasannya kalau tegangan-regangan baja, ini tegangan-regangan baja, ya, sifatnya kan seperti ini. Pertama dia mengalami elastik, ya, kemudian dia yield, kemudian dia mengalami strain hardening, ya, peningkatan kekuatan. Maka dia mengalami kurang lebih bentuknya begini, ya. Kalau kita lihat perilakunya akan mirip seperti baja. Ini, ya, sampai dia leleh, kemudian dia mengalami strain hardening sedikit, kemudian dia naik. Gitu ya, sebenarnya itu perilakunya mirip seperti perilaku baja. Karena apa? Ya, karena daerah tarik ini setelah dia retak dipikul oleh si baja, maka dia akan persis perilakunya seperti baja. Oke, leleh ultimate. Tapi kalau dia pada kondisi balance, ya, ketika dia retak, leleh dan ultimate-nya akan berdampingan bersama.
ketika dia mengalami over-reinforced concrete, retak ya, langsung ultimate, belum mencapai leleh bahkan. Ya, jadi guna dari si tulangan ini nggak berguna nih pada kondisi over-reinforced. Ya. Nah, ini dari tipikal hasil uji lentur kita bisa melihat hubungan dari momen kurvatur. Nah, selama ini kalian mendengar kurvatur itu sebenarnya apa, Pak? Ya, jadi kurvatur itu sebenarnya adalah kurang lebih rendutan, ya, rendutan atau putaran sudutnya, ya, putaran sudutnya. Ini kalau misalnya kita lihat momen versus kurvaturnya, kalau yang ini tadi adalah beban versus defleksinya, menjadi beban defleksi, dan sebenarnya perilakunya sama, digambarkan kembali dalam bentuk momen versus kurvatur, ya, momen versus kurvatur. Ini definisi kurvatur atau kelengkungan atau apa tadi rotasi, ya. Jadi kurvatur ini sebenarnya adalah kelengkungan regangan. Kalau kita lihat, ini kita punya regangan kita di sini, ya. Kita punya regangan kita di sini. Yang kita sebut sebagai kurvatur adalah ini, ya. Ini kurvaturnya, ya. Kalau misalnya kita lihat, ini balok kita berdeformasi seperti ini. Ini kalau kita gambarkan, ya. Ya. Maka kurvatur kita adalah ini. Atau ketika sudah didekati, ya, kurvatur kita adalah. Oke, basic sectionnya, ya. Kalau pada rumus, ya, kita bisa menjabarkan grafik momen kurvatur adalah momen dibagikan dengan kuannya, momen dibagi dengan EI. Oke, ya. Ini tipikal momen kurvatur pada penampang under reinforced concrete, ya. Kalau kita lihat ketika kita lakukan uji balok yang saya sampaikan tadi, pertama dia akan mengalami tensile concrete crack atau mengalami momen crack di sini, ya, atau mengalami crack terlebih dahulu. Di sini kondisinya akan kondisi elastis, ya, ini kondisinya elastis. Maka ketika momen ini kita bagikan dengan EI, ya, ketemulah dia kurvaturnya tadi, ya. Oke, kemudian dia naik lagi pada masa servis sebenarnya, servis ke yield ini, ya. Ini mengalami approximate surface or working load range. Jadi kalau misalnya setelah dia crack ini, ya, logikanya seperti ini. Kalau pada penggunaannya, ya, teman-teman beraktivitas, ya, di suatu gedung, itu tegangannya berjalan di kisaran ini. Ya. Aktivitas Anda sehari-hari di sebuah gedung itu berjalannya seperti ini. Ketika dia mulai tinggi, naik, ya, ya. Ketika Anda masuk kelas, gitu kan, ketika Anda keluar kelas, turun dia lagi, ya. Tapi kalau dia sudah mencapai crack, dia turunnya kisaran segini, gitu ya. Makanya crack di awal ini sebenarnya secara hitungan teknik sipil, gitu ya, nanti kalian menjelaskan crack-crack halus ini sebenarnya wajar. Karena apa? Karena beton kita nggak mampu menahan tarik, gitu ya. Tapi ingat, di beton, bukan di bata, ya. Nah, crack-crack halus itu wajar, karena setelahnya akan dipikul oleh si baja tulangan kita, dan ini cukup tinggi sekali perbedaannya. Oke, kemudian ketika terjadi beban gempa, kemudian massa berlebih, contohnya tiba-tiba ada konser, gitu ya. Misalnya suatu ruangan didesain untuk ruangan kelas nih, ruangan kelas, ya. Kalau di SNI menyebutkan ruangan kelas itu sekitar 300 kg per meter persegi, gitu ya. Ternyata ruangan kelas ini Anda pakai untuk konser nih, meningkat jumlahnya, maka bekerjanya langsung kemari. Atau terjadi beban gempa, gitu ya, bekerjanya ke sini. Jadi cukup bahaya, gitu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau nanya, Pak. Berarti kalau misalnya kita ngedesain suatu bangunan, Pak, tadi kan Bapak nyebutin kalau misalnya jadi kelas, apa bangunan tersebut tuh didesain buat kelas, cuma jadi ada konser. Nah, kalau misalnya bangunan itu kita desain jadi kelas. Nah, terus ternyata setelah setahun 2 tahun pemakaian gedung tersebut itu dialih fungsiin jadi kantor gitu, Pak. Nah, itu tuh harus ada analisanya lagi berarti ya, Pak, ya. Dan kalau Betul. misalnya pas di analisa tuh ternyata emang nggak memenuhi, itu angka apa, Pak, yang harus dilakuin, Pak? Oke, ini bagus pertanyaan Khairul, ya. Karena ini umum, ya, umum. Sering terjadi seperti itu di mana-mana,
ya kan? Yang paling sering itu adalah rumah sederhana. Kita ada ruko, ya kan? Ruko ini awalnya di atasnya hanya sebagai tempat tinggal, kemudian ketika pindah orang, ya kan, dikontrakkan, di atas jadi tempat barang, gitu kan, jadi gudang. Maka apa hal yang harus kita lakukan? Cek di SNI. Berapa beban yang distandarkan SNI untuk gudang, gitu ya? Berapa untuk rumah? Sebagai contoh, gudang biasanya itu angkanya di 479 ya, kilogram per meter kuadrat. Kalau misalnya dia sebagai kamar, ya itu kurang lebih di 200 kg per meter kuadrat. Nah, desain ini kan beda jauh ya. Kalau gudang disyaratkan minimal itu 479 tuh. Ya, 479 kg. Tapi ketika dia di kamar itu sekitar 200 kg. Ya kan minimalnya 200 kg. Nah, kemudian si Carol ngecek nih, ya kan, dicek dulu. Kira-kira plat lantainya, ya, ini kita desain plat lantai, ini kita punya plat lantai gitu kan. Ini ada plat lantainya, ya. Kita desain terhadap 479 ini masuk nggak sih dengan tebal sekian dan juga tulangannya sekian? Oh, nggak masuk, Pak. Terus gimana? Ya, kalau dia nggak masuk, lendutannya juga besar, apa yang terjadi? Ya kita berikan perkuatan dia. Ya, tapi ingat, mungkin secara teoretik saya sangat gampang sekali menyampaikan berikan perkuatan, gitu ya. Tapi prosesnya luar biasa. Prosesnya luar biasa untuk mencapai kita memberikan perkuatan itu. Kenapa? Ya, kalau misalnya dia pada gedung-gedung instansi yang apa namanya bahasanya milik negara, misalnya seperti itu, itu akan tinjauan-tinjauan khususnya ada, ya, seolah-olah nanti akan banyak keterlibatan, akan dicek, diperiksa dulu kontraktor apakah bermasalah, kemudian konsultan apakah bermasalah, gitu ya. Jadi panjang prosesnya. Tapi secara teoretik kita pelajari ya, akan diberikan perkuatan. Gimana cara memberikan perkuatannya, Pak? Kita tinggal cek ya, kapasitasnya tidak memenuhi. Kalau kapasitas tidak memenuhi, berarti apa yang harus kita berikan? Banyak metode perkuatan yang bisa kita tawarkan. Satu, memberikan balok tambahan, ya, balok tambahan atau balok anak, ya, berupa kalau dia beton, maka diberikan balok baja, gitu ya. Karena kalau diberikan balok beton akan sangat sulit pemasangannya. Jadi diberikan balok baja di bawahnya. Kedua, bisa kita pertebal slabnya, dan ini sebenarnya cukup jarang ya, cukup jarang karena apa? Ketika kita berikan ketebalan slab, maka tingkat kemonolitan antara si beton lama dan beton baru itu harus kita pertimbangkan. Karena beton lama dan beton baru itu punya ciri-ciri khusus atau perilaku khusus. Apakah dianya nanti akan monolit atau bisa bekerja berdampingan atau tidak. Kalau dia tidak bisa bekerja berdampingan, apa yang terjadi? Terjadi yang tadi, slip atau deformasi geser. Ya, deformasi geser begini, jadi nggak ada guna si beton yang lama, yang barunya baru kita pasang. Gitu ya. Yang ketiga, bisa kita berikan perkuatan namanya FRP, ya, Fiber Reinforced Concrete. Ada juga yang tipenya glass, ya, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi yang saya ucapkan pasti mudah ketika kita dengarkan, oh kita berikan perkuatan FRP. Tapi proses pemasangan FRP itu luar biasa. Kemarin kita udah coba lihat juga ya, yang contoh FRP itu ada kekuatan FRP kalau nggak salah kemarin udah saya sampaikan contohnya ya, dia dibalut-balut. Kalau dia fibernya dalam bentuk nih ya, ini dalam bentuk lembaran dibalut-balut seperti ini fibernya. Di plat lantai juga bisa diberikan balutan. Dan ini mahal, ya, mahal luar biasa untuk biaya perkuatan ini. Makanya kalau bisa ketika kita mendesain gedung jangan sampai diberikan perkuatan, ya, jangan sampai diberikan perkuatan. Oleh karena itu, gimana caranya Pak? Kalau misalnya kita sudah mendesain, kemudian kelasnya suatu fungsi ruangannya dialihkan, alih status, yang pertama dari ruang kelas ke gedung, maka dilakukan pembatasan. Ya, cara satunya seperti itu, dibatasi orang jumlahnya seperti apa. Gitu ya. Makanya selaku engineer, saya pribadi, ya, ketika saya sudah tahu semua skema lingkungan, termasuk juga di jembatan, hal-hal apa yang kita ketahui tipe-tipe kegagalannya dan kemungkinan kegagalannya, pasti Anda akan merasa khawatir lah, ya, merasa khawatir di suatu gedung atau di suatu jembatan. Kenapa? Kita nggak tahu apakah perencanaan dan pembangunannya ini
sudah sesuai nggak, gitu ya. Kalau dia sudah sesuai ya pasti akan sangat aman betul. Tapi kalau dia tidak sesuai ya akan luar biasa efek. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin, Pak. Pak, bagaimana sih Pak kalau untuk bangunan yang kayak mangkrak-mangkrak gitu Pak? Misalkan kayak contohnya yang di Polda dekat ITERA gitu Pak. Kan itu awalnya bangunan itu kan mangkrak kan Pak, nggak dilanjutin. Terus untuk kondisi struktur betonnya bagaimana Pak? Setelah lama nggak ada perawatan apa bagaimana gitu kan Pak? Setelah dijadiin Polda itu, apakah bangunan kayak gitu aman Pak? Kah sebelum dijadikan Polda itu ada pengecekan lebih lanjut Pak untuk dilakukan pembangunan itu Pak? Makasih Pak. Oke, ini bagus nih pertanyaan Inci ya. Contohnya Polda. Kalau bangunannya mangkrak gimana sih Pak? Banyak kasus di sini ya. Secara teknis kalau kita kaji ya, sebenarnya beton akan semakin lama semakin baik. Gitu ya. Semakin lama akan semakin baik ketika di awal diberikan perawatan curing yang cukup. Misal setelah 28 hari sudah curingnya sudah oke, kemudian mangkrak nih bangunannya, betonnya akan semakin bagus, gitu kan? Mutu betonnya juga akan semakin bertambah, ya. Yang pertama. Yang kedua, terjadi permasalahan. Permasalahannya apa, Pak? Biasanya kalau beton mangkrak itu stek-steknya keluar, ya, besi-besinya keluar. Apa yang terjadi? Berkarat. Setelah terjadi perkaratan, kemudian dilakukan konstruksi setahun 2 tahun kemudian, berarti di daerah joinnya itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, kalau Anda nantinya sebagai pengawas atau Anda sebagai kontraktor, ganti besi di atasnya itu, ya, ganti. Atau kita bisa ngebor ke dalam, kita bor ke dalam si kolom yang lama, gitu ya. Kita masukin si baja tulangan yang baru, agar terbentuk stek yang baru, gitu ya, stek yang baru. Itu ya. Tapi secara kajian non teknis sangat banyak. Gitu ya, secara kajian non teknis sangat banyak. Pertama dari segi apa? Biaya, kemudian juga tadi anggaran ya, kemudian dari segi perizinan ya, dari segi perizinan. Yang paling tinggi adalah unsur politis. Itu kita udah tidak bisa pungkiri. Karena memang kebanyakan kegiatan infrastruktur ini bukan karena kebutuhan, tapi kebanyakan adalah unsur politis. Gitu ya. Jadi contohnya kayak Polda itu sebenarnya asal mulanya juga unsur politis. Kita ingin membangun kota baru, ya. Dari nama daerah saja kita sudah mengetahui ya, kota baru. Bahwasanya kita mau mendirikan sebuah kota yang sentris ya, pusat pemerintahannya ada di kota baru. Maka kemarin daerah, ya kan, rumah sakit, kemudian juga Polda sudah mulai dilakukan, gitu ya. Sebenarnya untuk perpindahan pemerintahan tadi lah ya, yang sebelumnya berpusat di Bandar Lampung, gitu ya. Jadi banyak unsur-unsurnya. Kalau unsur perizinan, ya, perizinan itu juga cukup banyak nanti hubungannya ke lahan ya, ke PPK lahan, gitu kan. Kemudian kalau unsurnya secara anggaran juga perlu kita lihat ya, karena Indonesia ini cukup ribet ya, cukup ribet sekali. Contohnya sekarang ini kita gedung GKU 2 dengan GLT 4 yang sedang terbangun sekarang itu adalah proyeknya multi years. Untuk mendapatkan multi years itu artinya kontraknya bisa dilakukan selama sekian tahun berkelanjutan ya, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, atau namanya MYC ya, multi years contract. Ada juga yang SYC, single years contract, gitu ya. Yang multi years contract ini akan sulit. Gimana cara kita untuk menskemakan uangnya keluar, kemudian pertanggungjawabannya kalau kita keuangannya di Kementerian Pendidikan sana, gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lain-lain berarti nanti ke APBN, APBD, pertanggungjawabannya ke owner, ke PU, ya, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat ribet sekali kalau pakai uang negara. Tapi Anda lihat bagi perusahaan-perusahaan yang dia pakai swaklola. Swaklola itu apa? Perusahaannya sudah besar, gitu kan? Dia punya kebutuhan. Sebagai contoh, ada kemarin proyek teman-teman kalian apa namanya? KP ya. Itu dipanjang, dia mau ngebangun jetty. Maka dia swaklola. Uangnya itu dia ambil dari si induk perusahaan, gitu kan? Ya, dia kasih uang, dikerjakan. Dan itu sebenarnya kontrolnya juga terhadap keuangannya mudah, gitu ya. Itu makanya keutamaan dari swasta. Kontrol keuangannya mudah, pertanggungjawabannya juga mudah, gitu ya. Tapi tetap kalau yang mudah-mudah biasanya punya kelemahan di korupsi ya, KKN.
kolusi, korupsi, nepotisme, dan itu tinggi, kan? Ya semuanya pasti ada kekurangan kelebihan. Ketika terlalu ketat administrasinya, banyak terkendala di bagian pekerjaan di lapangannya, gitu kan? Tapi dengan semakin ketat akan membuat tingkat dari penyelewangan tadi akan semakin kecil. Tapi kalau misalnya pengerjaannya juga cepat gitu ya, sorry ya, kebalikannya tadi ya. Ya, dan kalau misalnya kebalikannya tadi, ya kita punya beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Satu, kemungkinan terjadi penyelewengan besar, kan? Tapi ada nilai positifnya, pengerjaan di lapangan akan semakin cepat. Gitu ya. Jadi banyak dari segi aspek yang harus kita tinjau. Kalau bangunan-bangunan kita itu bermasalah.